Buset, awas saja anak-anak itu. Dia belum mengetahui pasukan gue sesungguhnya. Kita besok-besok harus lebih berhati-hati dalam berbicara. Jangan sampai dikuping oleh dia lagi. Betul-betul bos. Lebih baik kita panggil pasukan kita lainnya biar jumlah kita lebih banyak bos. Betul-betul. Gue juga berpikir seperti itu. Gue akan memanggil pasukan gue semuanya biar datang ke sini. Biar dia tidak berani lagi ikut campur dalam urusan kita. Dasar manusia licik, sudah jelas-jelas dia kita kalahkan. Tetapi masih saja dia bisa memikirkan cara liciknya untuk mencari simpati masyarakat di sini. Sungguh cantik sekali mainnya. Iya Data, udahlah Ta, lupakan saja. Nanti saja itu pikirkan masalah itu. Ya Data, nanti saya pikirkan. Sekarang ayo kita bubar. Iya Data, biarkan saja. Toh juga kita belum ada bukti apapun. Iya Data, nanti ada waktu yang tepat untuk kita membalas dendam ke dia. Iya, gue juga berpikir seperti itu. Tetapi gue tidak bisa diam saja melihat kejahatan menari sebebasnya di depan mata gue. Padahal gue sudah tahu selak-seluk beluk semuanya. Iya Data, gue ngerti. Gue juga berpikir seperti itu. Tapi kita bubar dulu dah. Iya, bubar. Udah lapar banget nih. Gara-gara dukun abal-abal itu kita jadi telat bubar nih. Iya, jadi lama bubar kita nih. Maka dari itu, ayolah kita mulai bubar ini Ta. Ayo kita bubar Ta. Kalian berbukalah dulu. Gua lagi memikirkan hal tersebut terlebih dahulu. Sudah, ayolah makan dulu. Bubar dulu. Kalau perut lu kosong juga susah nanti lu berpikirnya. Iya, betul makan dulu Ta. Biar nggak kosong perutnya. Enak aja lu bilang otak gue kosong. Gini-gini IQ gue 150 ya. Ya gue sekarang makan dah. Ribut amat bubar gini. Gitu udah. Kan bagus Ta. Ya udah yuk makan. Woi, anak buah gue semuanya. Gue mengumpulkan kalian semua di sini untuk membantu melancarkan dan menjaga rencana kita untuk berbisnis di desa ini. Mengerti kalian semua? Iya, mengerti bos. Bagus. Gue pokoknya minta kalau ada bocah yang kemarin mengganggu kita datang lagi ke sini untuk menyerang, kalian sikar saja beramai-ramai. Jika perlu, habisi saja nyawanya. Dan selain itu, tugas kalian juga membuat orang-orang di daerah sini untuk datang ke pengobatan bisnis kita. Dan selain itu, juga tugas kalian meminta-minta uang jikalau nanti ada orang yang mengutang dan belum bisa membayar pengobatan di tempat kita. Mengerti kan kalian semua? Ya, mengerti bos. Gue jamin kali ini dia tidak akan bisa mengganggu gue lagi. Dan bisnis gue ini akan semakin besar di desa ini. Kenapa dari kemarin gue tidak bisa nyenyak tidurnya? Pikiran gue terus menghantui gue untuk menyelesaikan masalah itu. Tetapi salahnya, gue belum ada bukti untuk menunjukkan ke masyarakat tentang semua hal yang gue ketahui tentang orang tersebut. Gue kalau gini gak bisa diam saja. Gue mau coba ke tempat bisnis itu lagi untuk melihat keadaannya sekarang. Apa? Bisnisnya dia semakin ramai saja. Bangke. Tahu gitu, kemarin gue habis saja orang itu. Kalau begini, akan semakin banyak orang yang tertipu dengan orang yang sesungguhnya dajjal yang berpura-pura berpakaian suci. Itu orang kemarin tuh. Yang lainnya, ikutin gue, samperin orang itu. Oke. Woi, lo ngapain ke sini lagi? Lo mungkin kemarin beruntung bisa mengalahkan kita di sini, tapi sekarang
jumlah kita sangatlah banyak. Lo jangan macam-macam di sini. Dan apalagi banyak masyarakat di sini yang datang. Kalau tidak mau nama lo tercoreng untuk kedua kalinya. Lo kira gue akan diam saja? Lihat saja, gue kasih tahu lo ya. Kebenaran tidak akan pernah kalah. Kebenaran pasti selalu menang dari ketidakbenaran itu. Mengerti lo? Kata-kata orang ini sungguh menggetarkan jiwa gue ini. Sungguh beraura apalah ini. Ya udah, gue nggak ada waktu untuk meladeni kalian semua. Dan lagi satu, walaupun jumlah kalian semakin banyak, lo kira gue tidak bisa meratakan kalian semua ini sendirian? Kalau gue mau, sekarang pun gue bisa meratakan kalian semua. Tapi gue tidak sebodoh itu meladenin orang licik-licik seperti kalian semua ini. Ya udah, gue jalan dulu. Oh lo, banyak omong lo. Pergi saja lo sana pengecut. Semakin hari semakin ramai saja tempat itu. Apakah orang-orang yang berobat di sana tidak menyadari kalau penyakitnya tidak ada perubahan berobat di sana? Mungkin karena namanya sugesti ya. Kalau orang sudah percaya penyakit belum hilang pun bisa dianggap hilang dari dirinya. Lu pernah nggak nongkrong sama patung? Diajak ngobrol nggak nyaut-nyaut, diajak jalan pun nggak jalan-jalan. Emangnya ada patung di sini ya? Gak tahu. Apa lu Pan? Masa lu ada patung? Kalian nggak ngerti ya? Itu si Suta diam mulu dari tadi tuh. Udahlah Ta. Iya deh Ta, biarin saja Ta. Kita tunggu momen saja. Suatu saat pasti kebenaran pasti akan menang. Iya Ta. Nanti juga kebenaran akan terungkap. Tidak mungkin dia akan belajar rela terus-terusan. Gue gak bisa seperti ini. Salahnya dia semakin hari semakin ramai saja pengobatannya. Gue gak tega di dalam jiwa gue nih melihat orang tertipu oleh orang yang berkedok penampilan suci seperti itu. Gue harap secepatnya ada kesempatan untuk membuktikan hal tersebut. Nasuta, tolong, Nasuta dan kawan-kawan, tolong. Nasuta dan kawan-kawan, tolong. Rumah Bapak disita oleh bawahannya Bang Haji Mael itu. Hah? Kenapa bisa? Kenapa bisa, Bang? Gara-gara Bapak gak bisa membayar utang Bapak dari pengobatan Pak Haji Mael itu. Alhasil rumah Bapak disita oleh bawahannya dan dia tidak mau tahu Bapak harus membayarnya. Nasuta dan kawan-kawan, tolong Bapak. Terus kenapa Bapak terus-terusan berobat di sana? Emangnya penyakit Bapak ada perubahan atau ada sembuhnya? Perasaan Bapak sih nggak ada perubahan sama sekali, tetapi Bapak merasa pengen berobat terus ke tempat itu. Itulah namanya Bapak. Dia memainkan sugesti, memainkan citranya. Tetapi Bapak sudah terjebak olehnya. Iya, Nasuta, Bapak minta maaf. Bapak hilaf atas kebodohan Bapak ini. Dan juga tidak Bapak saja yang terkena ini. Banyak orang kabarnya juga seperti Bapak. Rumahnya disita karena tidak mampu membayar utang dari pengobatan Pak Haji Mael itu. Sudah terbukti kan? Nampaknya gue gak perlu nyari bukti. Tetapi bukti itu akan datang sendirinya.
dan kebenaran akan naik ke atas untuk menunjukkan yang mana benar dan yang mana salah. Betul. Yaudah, kalau begini kita akan bantu untuk menyelesaikan masalah bapak ini dan warga-warga lainnya. Saya akan memanggil pasukan kita untuk meratakan semua pasukan mereka yang sudah menyita rumah-rumah warga di sini untuk kita rebut kembali. Woi, Pak Haji Mail, cepat lo keluar. Pak Haji Mail, cepat lu keluar. Iya, cepat keluar lo Pak Haji Mail. Iya, cepat lu keluar. Jangan sembunyi di tempat pengobatan lo ini. Yo, cepat lo keluar. Atau enggak, kita ratakan sekarang. Pak Haji Mail, cepat keluar. Cepat keluar. Pak Haji Mail, cepat keluar. Kami semua sudah tahu kedok kalian semua ini, dan kami semua sudah menyadarinya. Taktik bulus kalian menipu masyarakat di sini. Oh, tenang bapak-bapak. Ada apa ini? Ada apa? Lu jangan nanya ada apa. Warga-warga di sini sudah tahu dan menyadari kedok lo ini. Lebih baik lu menyerah, atau tidak lu akan gue jeblosin ke penjara. Jeblosin penjara. Silakan kalau bisa. Gue tinggal suap saja polisi. Dan apalagi gue punya relasi yang pejabat tinggi polisi. Pasti kalian tidak akan bisa mempenjara gue. Oh, lu ternyata pemain ulung ya. Iya dah, ternyata dia pemain handal. Ternyata dia bukan kelas 3. Iya, ternyata dia kelas kakak. Mau dia kelas 3 atau kelas kakak pun, kalau memang hukum di negeri ini tidak berlaku, ya udah, kita akan berlakukan sendiri hukum itu kepada dirinya. Silakan berlakukan hukum pada gue kalau bisa. Tetapi lihat dulu yang satu ini. Anak gue semuanya segera merapat ke sini. Bagaimana kalian mau berani maju lagi? Oh, lo mau dilayani dengan secara fisik ya? Ya udah, begini saja, kita berperang saja. Bagaimana? Antara pasukan gue melawan lo dan pasukan lo itu semua. Lo jangan kira seperti kemarin jumlah kita cuma sedikit, tetapi sekarang jumlah kita sangatlah banyak. Oke, gue akan terimanya. Tetapi jikalau gue menang, lo tidak boleh ikut campur lagi. Dan semua masyarakat di sini harus melunasi utang-utangnya yang ada hubungannya dengan gue. Mengerti kalian semua? Woi, lu jangan berani sekali-sekali gertakin masyarakat di sini. Kalau tidak, gue bakal habisi lu sekarang juga. Siapkan itu. Apa dia? Ya, baru ngomong segitu aja gue merasa bergetar. Jiwa gue bergetar semuanya. Gue jamin lo pasti gemeteran dengan omongan dia. Cuy, lo kira gue baru segitu langsung gemeteran? Lo kira gertakin anak TK bakal gemeteran baru gituin? Ya udah, lo kan anak sini, tentukan saja waktu dan tempatnya di mana kita berperang. Oke, kalau lo sudah siap, kita akan berperang besok setelah berbuka di Tanah Lampang di desa ini. Gue harap kedatangan lo dengan sepenuh tenaga, karena besok lo akan melihat gue mengamuk, membantai-bantai lo dan pasukan lo semua, karena gue sudah muak banget melihat kelakuan lo itu. Camkan itu. Dia lebih menggetarkan jiwa gue daripada anak itu. Anak itu dia sudah bergetar, ini lebih bergetar lagi. Semua orang-orang ini luar biasa sekali semuanya. Allah, cuma bocah saja
Cuma pintar ngomong saja anak ini. Gue tidak perlu takut. Oke, kita sudah deal ya. Lihat saja, besok lo akan gue akhiri.